Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kembali berjumpa dengan saya Sar Makkah dalam video pembelajaran nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Bagaimana cara menentukan nilai trigonometrinya, anakku sekalian? Silahkan diperhatikan karena materi ini sangat penting, apalagi nanti pada saat kita mempelajari tentang persamaan trigonometri dan limit trigonometri. Olehnya itu, disimak baik-baik dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya, demi bermanfaatnya video ini kepada banyak orang. Oke, silahkan diperhatikan. Baik anakku sekalian, nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Anakku sekalian, yang mana itu sudut istimewa? Jadi sudut istimewa, anakku sekalian, yang dimaksudkan itu adalah saya mulai dengan 0 derajat. Ini yang istimewa anakku sekalian. Kemudian apa lagi? 30 derajat. Kemudian 45 derajat. Kemudian 60 derajat. Kemudian 90 derajat. Dan anakku sekalian, bukan hanya ini sudut istimewa, masih banyak yang lain lagi, bahkan tak terbatas banyaknya. Misalnya, bagaimana caranya menentukan sudut istimewa itu anakku sekalian? Langkah yang pertama untuk kita lakukan, dan saya juga tunjukkan nanti cara yang kedua boleh juga. Nah, sekarang diperhatikan ya. Untuk mendapatkan sudut istimewa berikutnya adalah perhatikan interval dari 60 ke 90, berarti selisihnya 30 derajat ya. Nah, berikutnya itu untuk mendapatkan sudut istimewa berikutnya adalah intervalnya sama 130 derajat juga. Jadi kita akan dapatkan itu sudutnya adalah 120 derajat. Nah, anakku sekalian, dari 60 ke 45 itu anakku sekalian, itu intervalnya berapa? Itu selisihnya juga 15 derajat. Nah, ke sini nanti juga adalah 15 derajat. Jadi ke sini 15 derajat, yang ini tadi 30 derajat, ini 15 derajat. Jadi kita cukup tambahkan ini 15 derajat, itu akan kita dapatkan lagi 135 derajat anakku sekalian. Nah, begitulah dan seterusnya. Nah, untuk yang di sebelah kiri 0 anakku sekalian, perhatikan juga bahwa dari 0 ke 30 intervalnya itu 30. Jadi kita juga mengambil ke kiri itu 30, jadi min 30. Jadi di sini min 30 derajat anakku sekalian. Nah, sudah itu dari 30 ke 45 anakku sekalian itu intervalnya 15 derajat. Jadi kita ambil juga ke sana itu min 15 derajat anakku sekalian, berarti kita akan dapatkan lagi min 45 derajat, dan seterusnya min 60 derajat, dan seterusnya min 90 derajat, dan seterusnya. Anakku sekalian, cara yang kedua untuk menentukan sudut istimewa seperti ini anakku sekalian. Tadi di awal kita sudah menemukan 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, cara yang kedua untuk menentukan sudut istimewa yang lain anakku sekalian, itu kita menggunakan koordinat kartesius ini atau diagram. Anakku sekalian, saya perlu beritahu lebih awal bahwa ini namanya kuadran 1, yang di sini adalah kuadran 2, yang di sini adalah kuadran ketiga, dan yang ini adalah kuadran keempat. Dan awal daripada penentuan sudut ini anakku sekalian, di sebelah sinilah yang namanya 0 derajat. Dan jika kita berputar mengelilingi koordinat ini atau diagram ini, kalau berputar berlawanan arah jarum jam berarti arah kita positif, dan jika berputar searah dengan jarum jam berarti arah kita negatif. Anakku sekalian, kalau ini 0 derajat, maka di sini 90 derajat, ini 180 derajat,
di sini 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat, dan seterusnya berputar lagi 450, berputar lagi 530, dan seterusnya nanti sekalian. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan lagi sudut istimewa yang lebih dari 90 anakku sekalian? Cukup kita selalu tambahkan dengan 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Misalnya anakku sekalian, saya mau menemukan sudut istimewa yang lebih dari 90. Perhatikan, karena satu kuadran ini anakku sekalian itu 90 derajat, berarti sampai di sini 90. Cukup tambahkan 30 derajat misalnya anakku sekalian. Ini 30 derajat, berarti sampai di sini kita sudah dapatkan 90 tambah 30, berarti 120 derajat. Berarti itu adalah sudut istimewa. Anakku sekalian, selanjutnya misalnya lagi kita mau dapatkan yang lain, 90 kita tambahkan dengan 45 derajat. Kita akan dapatkan lagi sudut istimewa yang baru sampai di sini anakku sekalian. Berapa itu? 90 ditambah 45 derajat anakku sekalian itu 135 45 ditambah 90 derajat 135 derajat anakku sekalian. Begitu seterusnya. Ditambah lagi 60 berarti kita akan dapatkan 150 derajat. Oke, sampai di sini saya percaya anakku sekalian mengerti dan bisa menentukan sudut-sudut istimewa sebanyak mungkin. Oke, saya lanjut anakku sekalian. Ini kenapa disebut istimewa? Oke, sudut istimewa itu kenapa disebut sebagai sudut istimewa? Ini sudut istimewa. Ini kenapa? Jawabannya anakku sekalian, ini disebut sudut istimewa karena ini mudah menentukan apanya anakku sekalian? Mudah menentukan nilai trigonometrinya. Trigonometri, ya. Mudah menentukan nilai trigonometrinya. Memangnya sudut yang lain sulit menentukan nilai trigonometrinya? Jawabannya iya. Jadi disebut istimewa karena tidak perlu tanpa menggunakan alat hitung, ya. Alat hitung untuk bisa menentukan nilai trigonometrinya. Sedangkan sudut yang lain itu harus menggunakan alat hitung untuk bisa menentukan nilai trigonometrinya. Alat hitung itu yang mana anakku sekalian? Mulai dengan busur derajat, ya. Busur derajat. Kemudian mistar. Kemudian kalkulator. Komputer. Anakku sekalian, ya, dan seterusnya, ya. Ini. Itulah sebabnya disebut istimewa karena saya ulang lagi mudah menentukan nilai trigonometrinya. Misalnya saya berikan contoh. Seperti apa itu misalnya kita bisa menentukan dengan mudah sudut-sudut istimewa. Perhatikan dengan baik, ya anakku sekalian. Cara menentukan nilai trigonometri dari sudut istimewa tanpa kita menggunakan alat hitung. Yang pertama, ya, saya akan beritahu cara menentukan nilai trigonometri, ya, nilai trigonometri tanpa kalkulator. Perhatikan anakku sekalian. Misalnya saya punya gambar persegi seperti ini anakku sekalian. Ini gambar persegi, tentu di sini siku-siku, tentu di sini juga siku-siku. Sebutlah panjangnya sisi dari persegi ini anakku sekalian adalah K satuan, K satuan panjang, K satuan panjang, K satuan panjang. Anakku sekalian, tentu kita memahami sama-sama bahwa sudut di sini juga adalah 90, di sini juga 90. Kenapa? Karena ini adalah persegi.
Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau persegi ini misalnya saya bagi dengan 2. Oke, bagi 2. Mohon maaf anakku sekalian, saya sudah terbiasa tidak menggunakan mistar. Nah, tentu di sini sudutnya adalah 45 derajat anakku sekalian. Nah, di sini. Supaya lebih gampang kita mengenali anakku sekalian, saya berikan nama persegi kita ini. Misalnya ini adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian anakku sekalian, perhatikan segitiga ABC. Oke, segitiga ABC berarti ini anakku sekalian ya. Oke, segitiga ABC. Kalau begitu saya arsir supaya kita lebih mengenalinya. Oke, ini segitiga ABC. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai trigonometrinya? Nah, misalnya saya akan menentukan nilai daripada tangan 45 derajat anakku sekalian ya. Ini yang pertama, tangan 45 derajat. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa tangan itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut, ini sisi di depan sudut 45 derajat itu adalah K atau BC anakku sekalian ya, per AB. Nah, silakan diperhatikan anakku sekalian, panjangnya BC adalah K dan panjangnya AB adalah juga K. K satuan panjang dibagi dengan K satuan panjang itu sama dengan 1. Oke, anakku sekalian. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari sudut 45 derajat yang merupakan sudut istimewa itu sama dengan 1. Oke, anakku sekalian. Nah, ini yang pertama. Oke, yang kedua, bagaimana cara menentukan lagi ini sin 45 derajat anakku sekalian. Sin 45 derajat ini adalah perbandingan antara sisi di depan sudut 45 derajat berarti BC per sisi miring. Nah, sisi miring adalah AC. Nah, sekarang BC panjangnya sama dengan K, sisi miringnya AC belum ada. Nah, sebutlah anakku sekalian. Sekarang saya akan menentukan panjangnya AC. AC anakku sekalian, ingat kalau menggunakan rumus Pitagoras maka kita akan dapatkan panjangnya AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga didapatlah AC itu adalah K kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Nah, inilah AC, atau bisa dikeluarkan nilai K kuadrat ini anakku sekalian menjadi K akar 2. Sehingga nilai K akar 2 ini anakku sekalian itu substitusi ke sini. Didapatlah di sini K akar 2. Sehingga anakku sekalian nilainya sin 45 derajat itu adalah K per K akar 2. Ini nilai K-nya anakku sekalian, kita bagi dengan K, ini habis, sehingga didapatlah 1 per akar 2. Anakku sekalian, 1 per akar 2 ini kalau kita sederhanakan akan kita dapatkan bahwa kalau kita kali semuanya dengan akar 2, pembilang dan penyebutnya, akan kita dapatkan akar 2 per 2 atau sama dengan 1/2 akar 2. Inilah yang kita dapatkan nilai trigonometri sudut istimewa daripada sin 45 derajat anakku sekalian. Karena kita sudah mendapatkan panjangnya AC K akar 2 anakku sekalian, saya tulis saja di sini K akar 2, sehingga untuk menentukan sudut selanjutnya nilai trigonometrinya
sebutlah yang akan kita cari sekarang. Berikutnya adalah cos 45 derajat. Berarti sama dengan berapa anakku sekalian? Sama dengan perbandingan nilai AB per AC. Oke. AB panjangnya sudah diketahui dari awal anakku sekalian, sama dengan K. Oke. Kemudian AC tadi adalah K akar 2. Ternyata nilainya sama dengan sin. Ini K-nya kita bagi dengan K, ini 1, ini juga 1, sehingga dapatlah 1/2. Atau cos 45 derajat itu seperti tadi caranya, didapatlah 1/2 akar 2. Nah, anakku sekalian, terbuktikan begitu mudah kita menentukan nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa tanpa harus menggunakan kalkulator. Ini tanggal 45, sin 45, cos 45 sudah saya tunjukkan. Nah, sekarang saya akan menentukan lagi bagaimana caranya menentukan nilai trigonometri dari sudut 0 derajat dan 90 derajat. Anakku sekalian, perhatikan ya. Perhatikan. Tadi kita sudah punya gambar persegi seperti ini. Anggaplah ini anakku sekalian persegi yang sangat baik. Ini siku-siku di sini, siku-siku juga di sini. Tadi perseginya A, B, C, dan D. Oke, anakku sekalian, tadi di sini kita sudah membuat segitiga ABC dengan sudut di sini 45 derajat. Anakku sekalian ya. Tadi kalau sin 45 derajat itu adalah perbandingan antara sisi BC dengan sisi AC. Oke, anakku sekalian. Nah, sekarang saya akan menentukan nilai sin 0 derajat. Berapa nilainya ini? Anakku sekalian, silakan diperhatikan. Kalau sisi AC ini ya, saya turunkan ke bawah. Ini ke sini anakku sekalian ya. Ini tentu panjangnya BC semakin memendek ya anakku sekalian. Ya, sudutnya juga ini semakin mengecil. Oke? Nah, sehingga kalau saya perkecil lagi sudutnya, ini anakku sekalian, perkecil lagi sudutnya sehingga panjangnya juga ini tadi C saya turunkan di sini, saya kasih C aksen, ini juga saya turunkan lagi menjadi C aksen 2. Ini sudutnya semakin kecil anakku sekalian. Sehingga pada suatu saat nanti saya semakin perkecil atau C ini sampai rapat dengan B anakku sekalian. Saya ulangi, sampai rapat dengan B, maka BC ini akan berubah nanti sama persis panjangnya dengan 0. Anakku sekalian, bisa kira-kira dimengerti ya? Sama dengan 0. Kenapa? Kalau semula panjangnya BC itu sama dengan K, ini tadi sama dengan K satuan, sama dengan K satuan, sama dengan K satuan. Panjang juga di sini BC tadi sama dengan K satuan. Jika C ini semakin mendekat ke B karena diperkecil sudutnya, maka suatu saat akan sampai panjangnya BC itu sama dengan 0. Sehingga nilai daripada sin 0 derajat adalah 0 per 0 per AC ya. Oke. 0 per AC. Sehingga didapatlah 0 per K. Oke, anakku sekalian. Sehingga ini sama dengan 0.
Oke, sehingga sin 0 sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya sin 0 derajat sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan sin 90 derajat anakku sekalian ya? Oke, sin 90 derajat. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya anakku sekalian, ini panjangnya AC ini, ya, sisi AC ini, untuk bisa mendapatkan sudut 90 derajat ini anakku sekalian, maka ini kita geser menuju ke D, anakku sekalian ya. Menuju ke D. Ini tadi panjangnya AC itu adalah K akar 2. Kalau untuk bisa memperbesar sudut 45 derajat ini anakku sekalian, maka C ini kita geser semakin mendekati dengan D. Anakku sekalian ya, anggaplah seperti ini. Jadi sudutnya semakin besar, akhirnya nanti sampai dengan 90 derajat. Nah, begitu sampai dengan 90 derajat anakku sekalian, maka panjangnya nanti, oke anakku sekalian, semakin kita perbesar sudutnya anakku sekalian sampai 90 derajat, akhirnya nanti akan menghasilkan perbandingan K per K atau sama dengan 1 anakku sekalian. Nah, jadi dengan demikian sin 90 derajat itu sama dengan 1. Oke, bisa dimengerti anakku sekalian ya. Nah, sekarang saya akan pindah ke bagian berikutnya lagi. Bagaimana lagi cara menentukan sudut istimewa berikutnya lagi. Yang mana itu sudut istimewa berikutnya anakku sekalian adalah sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai trigonometrinya? Oke, nilai trigonometrinya. Oke, anakku sekalian, untuk bisa menentukan nilai trigonometrinya ini, silahkan diperhatikan. Saya buat untuk bisa mendapatkan sudut 60 derajat anakku sekalian, kita buat segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi. Anggaplah ini benar-benar segitiga sama sisi yang sangat bagus. Saya berikan nama segitiga sama sisi A, B, C anakku sekalian ya. Oke, gambar segitiga sama sisinya sudah selesai anakku sekalian. Tentu sudutnya segitiga sama sisi itu kita sudah memahami bersama bahwa di sini adalah 60 derajat. Di sini juga adalah 60 derajat dan di sini adalah 60 derajat. Nah, berapa panjang sisi-sisi daripada segitiga ABC ini? Kita berikan panjang sisinya adalah K satuan, dan K satuan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa menentukan dari sudut cos 60 derajat, kemudian sin 30 derajat anakku sekalian ya, saya akan tunjukkan caranya. Nah, sekarang segitiga sama si ABC ini anakku sekalian, dari sudut C saya bagi dua sudutnya sama besar ya. Oke, ini ini pasti di sini anakku sekalian siku-siku. Oke. Karena kita sudah bagi dua sudut sisi AB anakku sekalian, maka ini saya ganti anakku sekalian. Ini saya kasih dulu nama ya. Sebelumnya kita hapus dulu nama ini ya, panjang sisi ini. Kita berikan nama di situ sebagai titik sudut D, anakku sekalian ya. D. Tentulah panjangnya
AD setengah dari panjangnya AB. Jadi di sini anakku sekalian 1/2K satuan, di sini juga 1/2K satuan. Karena panjangnya AB adalah K satuan. Nah, sekarang anakku sekalian, silahkan perhatikan segitiga ADC ya, atau segitiga ADC atau segitiga DBC anakku sekalian ya. Nah, pada segitiga ADC ini anakku sekalian, ADC, perhatikan cos 60 derajat anakku sekalian. Nah, ini saya bagi dulu sudutnya di sini 30 derajat di sini anakku sekalian. Di sini juga 30 derajat. Oke. Perhatikan sekarang segitiga ADC, cos 60 derajat anakku sekalian adalah perbandingan panjang sisi AD dengan panjang sisi AC. Oke, paham ya anakku sekalian? Sehingga panjangnya AD kita sudah ketahui sama dengan 1/2K, dan panjangnya sisi AC adalah K, sehingga kalau ini kita bagi dengan faktor yang sama, semuanya dibagi K, tinggallah 1/2/1 atau sama dengan 1/2. Oke, anakku sekalian. Sehingga kita sudah dapatkan bahwa cos 60 derajat sama dengan 1/2. Ini dia nilai cos 60 derajat anakku sekalian. Dengan cara yang sama anakku sekalian, coba perhatikan, tetap perhatikan segitiga ADC. Saya akan menentukan nilai trigonometri daripada sin 30 derajat. Oke, sin 30 derajat sama dengan perbandingan sisi AD per sisi AC. Nah, ini sin sudut 30 derajatnya anakku sekalian ya. Sama dengan AD, sisi di depan sudut 30 derajat per sisi miring. Sisi miringnya adalah AC. Sama dengan berapa anakku sekalian? Panjangnya AD sama dengan 1/2K dibagi dengan K. Sehingga sin 30 derajat anakku sekalian, setelah ini kita bagi, K-nya habis, tinggallah 1/2. Oke? Nah, sin 30 kita sudah dapatkan 1/2, cos 60 sudah kita dapatkan dengan 1/2. Begitu juga untuk mendapatkan anakku sekalian cos 30 derajat, ini cos 30 derajat, bagaimana caranya? Nah, kita harus menentukan dulu panjangnya sisi DC dengan menggunakan Pitagoras anakku sekalian ya. Nanti kalau kita menggunakan Pitagoras ini anakku sekalian, akan kita dapatkan panjangnya DC. Selanjutnya saya akan bantu panjangnya CD anakku sekalian itu sama dengan akar panjangnya AC kuadrat dikurang panjangnya AD kuadrat anakku sekalian ya. Ini silahkan dicari, baru silahkan ditentukan cos 30 derajat. Ini menjadi tugas kita. Oke, anakku sekalian, saya kira ini sangat gampang. Dan yang ini yang saya mau berikan sebuah kesimpulan yang sangat baik anakku sekalian. Perhatikan yang ini ya, yang mana itu? Ini anakku sekalian. Cos 60 derajat ternyata sama dengan sin 30 derajat. Kesimpulan apa itu yang saya ingin sampaikan anakku sekalian? Antara nilai trigonometri cos dan sin selalu nilainya sama
jika jumlah sudut antara cos dan sin itu 90 derajat. Jadi contoh yang lainnya anakku sekalian, cos 20 derajat sudah pasti sama dengan sin berapa tadi? Cos 20 derajat sudah pasti sama dengan sin 70 derajat anakku sekalian. Makanya tadi cos 0 derajat pasti sama dengan sin 90 derajat. Oke, paham ya anakku sekalian? Oke, anakku sekalian, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membantu anakku sekalian bagaimana caranya menghafal. Jadi kalau kita mau menghafal anakku sekalian ini ya, menghafal nilai trigonometri sudut istimewa. Nilai trigonometri sudut istimewa. Oke, ini ya, sudut istimewa. Tadi kita sudah memahami sama-sama bahwa sudut istimewa itu adalah seperti ini anakku sekalian ya. Saya tuliskan semuanya. Anggaplah sudut alfanya tadi 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat anakku sekalian. Nah, yang pertama akan kita tentukan berapa sih nilainya sin 0 derajat. Sin 0 derajat. Nah, berapa sih nilainya cos 0 derajat, cos 30 derajat, cos 45 derajat, cos 60 derajat, cos 90 derajat. Kenapa anakku sekalian? Dengan mengetahui nilai trigonometri sudut-sudut istimewa yang 5 ini 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat anakku sekalian, maka seluruh nilai trigonometri sudut-sudut istimewa pasti kita bisa menentukannya. Sebentar akan saya tunjukkan anakku sekalian ya. Kemudian nilai tangen anakku sekalian. Oh ya, nilai tangen ini saya ingatkan bahwa itu identitasnya adalah sin per cos. Nah, tadi kita sudah menentukan sin 0 sama dengan 0, sin 0 derajat anakku sekalian ya. Sin 30 juga tadi sudah kita tentukan sama-sama. Kemudian sin 60 derajat tadi sudah juga. Sin 60 derajat ini anakku sekalian 1/2 akar 3. Kemudian sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menghafalnya dengan gampang? Jawabannya seperti ini anakku sekalian. Benar-benar gampang. Semua sudut istimewa anakku sekalian, kalau ditanya nilai trigonometrinya, jawabannya gampang. Jawabannya adalah 1/2 akar. Semuanya 1/2 akar. Sin 45 derajat 1/2 akar. Sin 60 derajat 1/2 akar. Sin 90 derajat 1/2 akar. Begitu juga nilai cosnya anakku sekalian. Cos 0 juga 1/2 akar. Cos 30 juga 1/2 akar. Cos 45 derajat adalah 1/2 akar. Cos 60 juga adalah 1/2 akar. Cos 90 juga 1/2 akar. Nah, anakku sekalian, tibalah saatnya kita mengisi akarnya. Jadi kalau tadi ditanya berapa nilai trigonometri sin 45 derajat, jawab saja di awal 1/2 akar. Kalau ditanya akarnya berapa, sekarang kita tentukan akarnya. Sangat mudah anakku sekalian. Untuk sin 0, akarnya juga 0. Sin 30 akarnya 1. Sin 45 derajat 1/2 akar 2. Nilai akarnya di sini 2. Selanjutnya 3 anakku sekalian. Selanjutnya adalah 4. Nah, coba kita buktikan ya anakku sekalian. Sin 90 tadi itu adalah sama dengan 1. Sekarang sin 90 derajat itu adalah 1/2 akar 4. Akar 4 itu anakku sekalian nilainya adalah 2. 2 dikali dengan 1/2 sama dengan 1.
Oke, anakku sekalian, gampang untuk menentukan nilai trigonometri sudut istimewa? Oke, saya percaya semuanya menjawab juga sama dengan saya, yaitu gampang. Nah, sekarang kita lanjutkan nilai trigonometri sudut istimewa dari cos. Nah, kalau tadi sin itu kita mulai dengan 0, anakku sekalian, pada cos kita mulai dengan 4. Oke, jadi cos 0 itu 1/2 akar 4. Cos 30 derajat anakku sekalian adalah 1/2 akar 3. Jadi 4, 3, 2, 1, dan 0. Oke, gampang anakku sekalian? Nah, sekarang kita akan menentukan nilai tangen. Nilai tangen dari sudut-sudut istimewa anakku sekalian. Coba saya tulis di samping di sini anakku sekalian, sebutlah tangen 0 derajat. Tangen itu adalah sin 0 derajat per cos 0 derajat. Artinya sama dengan berapa anakku sekalian? Sama dengan sin 0 tadi adalah 1/2 akar 0. Kemudian 1/2 akar 4. Oke anakku sekalian, ini 1/2 dibagi 1/2 habis. Akar 0 sendiri adalah 0. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 0 dibagi 2 jawabannya adalah 0 anakku sekalian. Gampang kan? Iya, jadi di sini adalah 0. Kemudian tangen 30 derajat anakku sekalian adalah 1/2 akar 1 dibagi dengan 1/2 akar 3. Jadi jawabannya ini anakku sekalian adalah 1/3 atau 1/3 akar 3. Oke anakku sekalian, saya lanjutkan. Tangen 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2. Berarti hasilnya sama dengan 1 anakku sekalian ya. Kemudian tangen 60 derajat itu sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat. Jadi 1/2 akar 3 per 1/2 akar 1 anakku sekalian. Jadi hasilnya adalah akar 3. Dan yang terakhir tangen 90 derajat anakku sekalian, 1/2 akar 4 dibagi 1/2 akar 0. Karena akar 0 itu anakku sekalian adalah 0 dan 0 kali 1/2 adalah 0. Jadi 1/2 akar 4 itu adalah 1. Jadi 1 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi anakku sekalian. Atau jawaban yang lain bisa kita mengatakan tidak tahu. Karena membagi dengan 0 anakku sekalian, tak seorang pun tahu jawabannya, termasuk juga saya. Oke, inilah nilai-nilai trigonometri sudut istimewa dan cara menghafalnya dengan mudah anakku sekalian. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana cara menentukan nilai trigonometri dari sudut istimewa yang lain? Sebutlah misalnya sin 120 derajat, bagaimana caranya? Sementara tidak ada dalam tabel ini saya tuliskan. Oke, penjelasan saya selanjutnya akan membahas tentang itu anakku sekalian. Silakan diperhatikan ya. Saya akan membahas nilai trigonometri nilai trigonometri yang lebih dari 90 derajat. Ya, nilai trigonometri sudut istimewa, nilai trigonometri sudut lebih dari 90 derajat. Yang pertama anakku sekalian, dengarkan ya baik-baik. Saya akan membahas yang lebih dari 90 derajat. Tetapi sebelumnya anakku sekalian, hal yang mendasar sekali untuk kita ketahui adalah ini anakku sekalian. Apa itu? Harus mengetahui nilai positif dan negatif dari nilai trigonometri di setiap kuadran ya. Tadi kita sudah katakan ini adalah kuadran pertama anakku sekalian, yaitu antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian kuadran kedua anakku sekalian di bagian ini antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian di kuadran ketiga anakku sekalian antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat anakku sekalian
antara 270 derajat dan 360 derajat. Oke. Nah, sekarang sebutlah misalnya di sini anakku ya, titik P. Nah, titik P kita tarik dari pusat. Nah, koordinat ini titik P, lalu kita buat segitiga siku-siku anakku sekalian. Nah, oke. Panjangnya dari 0 sampai sebutlah misalnya di sini anakku sekalian ya. Di sini titik A. Panjangnya dari titik 0 ke A, kita sebutlah itu sebagai X ya. Anakku sekalian, panjangnya dari A ke P itu kita sebutlah sebagai Y. Anakku sekalian. Dan di sini sudutnya anakku sekalian adalah sudut alfa. Kemudian di titik P itu anakku sekalian perhatikan X, Y. X-nya positif dan Y-nya positif. Sementara anakku sekalian, panjangnya OP ini kita sebut dengan R. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang sudah sama-sama kita ketahui bahwa perhatikan di sini anak sekalian ya. Ini saya tulis di pinggir. Sin alfa itu sama dengan Y per R. Y positif dan R positif. Sehingga anakku sekalian, di sini di kuadran pertama ini itu sinnya positif. Sekarang perhatikan, cos alfa anakku sekalian, jawabannya adalah X per R. X-nya positif, R-nya positif. Sehingga cos juga positif. Anakku sekalian. Sekarang perhatikan yang ketiga, tangen alfa adalah Y per X. Y-nya positif, X-nya juga positif. Sehingga tangen juga positif. Atau kesimpulannya anakku sekalian, semua nilai trigonometri di kuadran pertama ini semuanya positif. Oke, anakku sekalian? Nah, sekarang saya pindah di kuadran kedua. Nah, sebutlah P-nya di sini anakku sekalian. Nah, nilai P yang ada di sini tentulah kalau kita buatkan segitiganya anakku sekalian ini ya. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Di sini adalah min X, Y anakku sekalian. Ini adalah Y. Kalau di sini sebelah kirinya 0 anakku sekalian adalah negatif. Dan ini adalah R positif ya. Nah, sekarang kita tentukan nilainya sin. Kalau sin itu adalah, ingat, adalah Y per R. Y-nya positif, R-nya juga positif. Sehingga sin bernilai positif anakku sekalian. Oke? Jadi saya tulis di sini sin bernilai positif. Selanjutnya anakku sekalian, cos sama dengan X per R. X-nya negatif dan R-nya positif. Negatif dibagi positif anakku sekalian, sehingga cos adalah di kuadran kedua ini adalah bernilai negatif anakku sekalian ya. Bernilai negatif ini ya. Kemudian tangan anakku sekalian ya. Tangan itu sama dengan Y per min X anakku sekalian. Jadi X-nya negatif sehingga positif dibagi negatif anakku sekalian. Tangan di sini bernilai negatif. Oke, saya ulangi anakku sekalian, di kuadran pertama semuanya bernilai positif yaitu sin, cos, dan tangan. Ternyata di kuadran kedua hanya sin saja yang bernilai positif anakku sekalian. Nah, dengan cara yang sama untuk di kuadran yang ketiga anakku sekalian, di sini cos itu bernilai negatif, kemudian tangan bernilai positif, dan sin anakku sekalian juga bernilai negatif. Kemudian di kuadran keempat anakku sekalian dengan cara yang sama, di sini cos bernilai positif dan sin bernilai negatif, tangan juga bernilai negatif. Oke?
Nah, oke. Lanjut. Dengan memahami ini anakku sekalian semuanya, sangat gampang menentukan nilai trigonometri sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat. Oke anakku sekalian, coba diperhatikan ya, saya akan tentukan sekarang. Oke, karena slide-nya sudah habis, kita bikin lagi slide yang baru anakku sekalian ya. Oke, slide yang baru kita buat. Oke, saya tambah 2 slide-nya anakku sekalian. Nah, oke. Sekarang saya akan menentukan nilai trigonometri sudut yang lebih dari 90 derajat. Misalnya anakku sekalian begini ya. Sin 120 derajat. Nah, bagaimana menentukan sin 120 derajat? Kita menggunakan nilai trigonometri sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Jadi cukup pengetahuan itu saja anakku sekalian kita miliki, maka semua nilai-nilai trigonometri sudut istimewa dapat kita tentukan. Ini contohnya ya. Sekarang perhatikan, ini adalah diagram ya. Titik 0, di sini 0 derajat anakku sekalian, ini titik pusat. Di sini 0 derajat. Untuk mendapatkan 120 derajat anakku sekalian, perhatikan dari sini kita berputar sampai di sini anakku sekalian, ini adalah 90 derajat. Untuk mendapatkan 120 derajat anakku sekalian, maka kita tambahkan lagi 30 derajat. Oke, 30 derajat. Nah, sekarang dengan demikian dari sini sampai di sini itu 120 derajat anakku sekalian. Perlu kita pahami anakku sekalian bahwa setiap kuadran itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi di sini juga 90 derajat, di sini juga 90 derajat. Itulah sebabnya satu putaran 360 derajat karena 4 kali 90. Nah, sekarang setelah kita menemukan seperti ini anakku sekalian, di sini adalah titik ujungnya. Sekarang dari titik ujung ini anakku sekalian, tariklah garis ke sumbu horizontal. Yang mana itu sumbu horizontal anakku sekalian? Yang ini dia ya. Ini dia, ini sumbu horizontal. Buatlah segitiga. Segitiganya ini anakku sekalian. Buat siku-siku di sini. Nah, cukup kita perhatikan anakku sekalian segitiga yang ada di sini sekarang. Nah, karena di sini 30 derajat anakku sekalian, pastilah di sebelah ini adalah 60 derajat. Nah, sekarang anakku sekalian, ini sama dengan sin 60 derajat. Tetapi persoalannya belum selesai sampai di situ anakku sekalian. Ingat, titik yang ada tadi di sini itu berada di kuadran mana anakku sekalian? Berada di kuadran kedua. Dan ingat lagi, sin di kuadran kedua itu bernilai positif. Sehingga anakku sekalian, sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat tadi berapa nilainya anakku sekalian? 1/2 akar 3. Ya anakku sekalian. Oke, coba kita tentukan sekarang. Kalau cos 120 derajat berapa nilainya anakku sekalian? Dengan cara yang persis sama ini tadi anakku sekalian, caranya tentu sama dengan cos 60 derajat. Dan ingat, cos di kuadran pertama itu adalah negatif. Maka di sini kita harus berikan tanda negatif sehingga hasilnya sama dengan min cos 60 derajat sama dengan min 1/2. Oke, anakku sekalian, sampai di sini kita bisa memahami kira-kira. Nah, sekarang saya akan tentukan lagi sudut nilai trigonometri yang nilainya lebih besar. Sebutlah cos 330 derajat anakku sekalian. Nah, ini kita tentukan sekarang.
Perhatikan ya. Kita mulai berputar dari 0 derajat karena positif itu berlawanan arah dengan jarum jam ya ke atas anakku sekalian ya. Kita berputar sekarang mulai dari sini. Sampai di sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, anakku sekalian, sampai 270 derajat berhenti sebentar karena kita akan mau memikirkan tambah berapa lagi supaya cukup dengan 330 derajat. Dari 270 derajat kita akan menambah dengan 60 derajat di sini anakku sekalian ya. Oke. Jadi karena di sini 270 derajat tambah 60 derajat 330 derajat. Jadi anakku sekalian, saya ulangi lagi, dari sini sampai di sini itu nilainya adalah 330 derajat. Nah, sekarang perhatikan akhir perjalanan kita sampai di sini anakku sekalian. Di sini adalah kuadran 4 namanya ya. Lalu kita tarik garis ke sumbu vertikal untuk membuat segitiga siku-siku di sini ya. Anakku sekalian, siku-sikunya di sini. Nah, kalau di sini anakku sekalian 60 derajat, maka pastilah di sini 30 derajat. Nah, ternyata cos 330 derajat itu anakku sekalian sama dengan cos 30 derajat. Nah, hati-hati di kuadran keempat ini anakku sekalian bernilai positif atau negatif. Bernilai positif, sehingga hasilnya adalah sama dengan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Oke, anakku sekalian, barangkali sudah cukup dipaham, tetapi saya akan memberikan satu contoh lagi untuk kita bisa lebih memahami persoalan ini anakku sekalian. Nah, contohnya adalah ini sin 1110 derajat. Nah, berapa ini anakku sekalian? Pokoknya sebesar apapun sudutnya, yang penting dia sudut istimewa, pasti kita bisa menentukan nilainya anakku sekalian. Nah, sekarang perhatikan. Saya buatkan dulu kuadrannya ya. Ini. Kita mulai bergerak. 0 di sini atau 360 derajat, sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Oke, kita menuju ke 1110. Oke, anakku sekalian, kalau kita berputar satu kali putaran penuh anakku sekalian, itu sama dengan 360 derajat. Kalau kita berputar, lanjutkan lagi anakku sekalian, tambah lagi 360 derajat, itu sudah sama dengan 720 derajat anakku sekalian. Nah, kalau kita berputar lagi, ditambah lagi dengan 360 derajat, anakku sekalian, sama dengan berapa? 1080 derajat, anakku sekalian. Nah, kira-kira kita tambah lagi berapa ini 1080 derajat, anakku sekalian, supaya cukup dengan 1110. Tentulah kita akan menambah ini dengan 30 derajat. Berarti di putaran yang keempat tadi kita berhenti di sini anakku sekalian, kita tambah lagi 30 derajat. Nah, oke. Lalu titik ini kita hubungkan dengan sumbu vertikal, sumbu horizontal anakku sekalian untuk mendapatkan segitiganya. Oke. Nah, ternyata ini sin 1110 derajat anakku sekalian sama saja dengan sin 30 derajat. Dan ini positif anakku sekalian karena berada di kuadran pertama. Sin 30 derajat berapa anakku sekalian? Nilainya tadi kita sudah tahu, sama dengan 1/2. Oke, gampang? Iya, sangat gampang anakku sekalian. Nah, anakku sekalian, tibalah kita di penghujung video ini anakku sekalian. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dimengerti. Jangan lupa pemahaman kita juga dibagi kepada teman-teman yang lain. Bagaimana caranya? Ya, jangan lupa video ini di-share anakku sekalian. Berikan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan yang terakhir yang sangat penting, jangan lupa di-subscribe ya, supaya banyak orang yang dapat merasakan manfaat video pembelajaran ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.